Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada kesempatan hari ini bersama Ustadz lagi ya, kita akan belajar dengan mata pelajaran Tauhid. Di pelajaran yang keempat ini akan membahas yaitu rukun iman ketiga dan keempat. Iman kepada kitab-kitab Allah dan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, anakku salih dan salihah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan ridhonya kepada kita semua, sehingga pelajaran yang akan kita bahas hari ini membawa manfaat bagi kita. Baik, anakku sholih dan sholihah, persiapan berdoa. Berdoa mulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma واجعلني من الصالحين اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Berdoa selesai. Anakku sholih dan sholihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar rukun iman keempat, yaitu iman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita akan mengulang pembelajaran sebelumnya, yaitu rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak solih dan solihah, apa arti atau makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Apa? Iya, yaitu meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Nah, kemudian kitab apa yang paling mulia di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Itu kitab, oh iya benar, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim. Yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab yang paling mulia adalah kitab Al-Quran. Kenapa kok mulia? Karena Al-Quran itu sebagai kitab penutup dan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya, ya Taurat, Injil. Jadi disempurnakan di dalam Al-Quran. Baik, anakku sholih dan sholihah, kita langsung memasuki pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu rukun iman keempat, yaitu iman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, anakku sholih dan sholihah, kita akan membahas apa sih pengertian iman kepada para rasul Allah? Ada yang sudah pernah mendengar atau tahu?
Ya. Nah, di sini akan Ustadz jelaskan ya, apa pengertian, yaitu meyakini bahwa Allah telah mengutus para rasul kepada para makhluknya dan bahwa mereka adalah orang-orang jujur dan benar pada seluruh perkara yang mereka buktikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ini, mereka adalah orang yang sangat jujur yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau sudah pilihan Allah, tentunya paling baik ya di antara yang lain. Maka kita harus percaya dengan apa yang disampaikan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, mereka akan membawa kita, mengajak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, anakku salih dan salihah. Nah, di sini para rasul itu ya diutus kepada kita, yaitu untuk berdakwah. Para rasul, para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah atau menyeru kepada kita, mengajak kita. Untuk apa? Yaitu untuk memerintahkan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang manusia atau kita semua untuk menyekutukannya. Jadi dakwahnya para rasul, seruan ajakan para rasul itu adalah untuk mentauhidkan. Apa itu mentauhidkan? Beribadah, ya, menganggap Allah itu satu, ya, mentauhidkan Allah yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Itu makna tauhid. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan beribadah kepada pohon, meminta kepada pohon, atau menyembah kepada pohon, patung, terus batu, gunung, kita tidak boleh ya. Kita harus menyembah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang kita atau manusia untuk menyekutukannya. Jadi para rasul itu menyeru kepada seluruh manusia agar tidak mereka menyekutukan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu tujuan dakwah para rasul dan nabi alaihi salam ya, seperti itu. Baik. Sekarang kita akan mengetahui di sini siapa rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jadi rasul pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Siapa rasul pertama? Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi terakhir ya, rasul terakhir yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti apabila ada orang yang mengaku-ngaku rasul atau nabi setelah apa? Datangnya setelah wafatnya Rasulullah, maka mereka bukanlah rasul atau nabi, bukanlah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanyalah pendusta yang akan menyesatkan manusia. Seperti itu. Dan di sini di antara keduanya terdapat sekian banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara rasul ya, yaitu yang pertama itu Nabi Nuh, dan di antara Nabi Muhammad itu banyak rasul ya. Seperti siapa? Kita akan bahas selanjutnya. Tapi yang rasul pembuka adalah yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di sini kita akan mengetahui yaitu Rasul yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga sama Allah Subhanahu wa taala digelari yaitu ulul azmi, ya, yang paling mulia di antara yang lain. Mereka berjumlah 5, yaitu yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang kelima itu dan juga yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kelima nabi ini oleh Allah Subhanahu wa taala digelari oleh Allah yaitu ulul azmi, yang mulia, ya, yang mulia. Jadi kelima ini, ya, itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan yang lain kita butuh, ya, apa sih perbedaan Rasul dan Nabi, ya. Nah, jadi begini anakku, anak solih dan solihah, Nabi itu belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul itu pasti Nabi, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang biar tahu apa sih perbedaannya Nabi dan Rasul. Yang pertama kita akan membahas Nabi dulu, ya. Nabi dulu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan suatu syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Akan tetapi mereka mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikan kepada umatnya. Seperti itu. Itu adalah Nabi. Sedangkan Rasul yaitu seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dengan suatu syariat, dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Jadi itu, ya, dari jelas. Maka setiap Rasul itu pasti Nabi, namun tidak setiap Nabi itu Rasul, ya. Bedanya di sini. Kalau Nabi tadi apa? Mereka diberikan wahyu hanya untuk dirinya, seperti itu, dan tidak harus disampaikan kepada orang lain. Akan tetapi kalau Rasul itu diberikan wahyu serta syariat dan harus disampaikan kepada umatnya, ya, manusia, gitu, ya. Itu adalah perbedaannya. Maka dari itu, ya, keempat ini Nabi, yang kelima ini maksudnya itu Nabi serta Rasul Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digelari ulul azmi, ya. Taib anakku solih dan solihah, Nabi yang terakhir kira-kira siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi, ya, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat ke-40, yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi beliau adalah Rasul dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jelas, ya. Jadi Nabi
Dan Rasul itu yang terakhir. Nabi Muhammad, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Taib, anak solih dan solihah, kita perlu mengetahui ya, apa sih dalil atau dasarnya kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kita harus percaya. Nah, sebagai seorang muslim kita wajib percaya ya, yakin dalam hati ya, dengan anggota badan juga, dan lisan kita percaya bahwa kitab Allah itu ada ya, dan diturunkan kepada para rasulnya, dan kita juga yakin Allah telah mengutus para rasulnya gitu. Dan rasul itu adalah juga manusia seperti kita, akan tetapi mereka ada kelebihannya. Allah beri mereka keistimewaan yang sangat luar biasa dibandingkan kita yang sekarang ini, manusia sekarang ini. Nah, dalilnya adalah ini, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Nah, ini yang artinya Rasul yaitu Muhammad, Nabi Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Kepada Nabi Muhammad apa yang diturunkan? Yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu menurunkan rasulnya, dan juga mengutus rasulnya, dan setiap rasul mereka memiliki kitab di sini. Begitu anak solih dan solihah, penjelasan dalil tentang kita wajib beriman kepada kitab Allah dan rasulnya. Taib, anakku solih dan solihah, pelajaran telah selesai ya pada kesempatan hari ini. Maka pada kesempatan hari ini Ustadz akan memberikan sedikit tugas. Apa tugasnya Ustadz? Yaitu tugasnya adalah kalian mempelajari ya, di bab yang pelajaran yang keempat ini, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan ulangan ya. Kita akan mengadakan ulangan. Tolong dipelajari pelajaran ini dan disimak videonya yang ada di YouTube yang Ustadz ajarkan. Insya Allah di situ kita akan mengambil materi atau soalnya. Demikian anak solih dan solihah. Mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan doa setelah belajar. Duduk anak solih, berdoa mulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma fakkihna fid din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.